Hai semua, selamat datang di video pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teks, fabel, dan legenda. Nah, kira-kira apa ya teks, fabel, dan legenda itu? Selamat menyaksikan video ini hingga selesai. Nah, jadi cerita fabel itu merupakan cerita yang diperankan oleh binatang atau tokoh utama dari fabel itu adalah binatang dengan watak dan karakter yang seperti manusia. Jadi, dalam cerita fabel ini, hewan itu seolah-olah memiliki sifat atau watak yang seperti manusia. Nah, contoh dari cerita fabel yang biasanya sering kita baca atau kita dengar yaitu kancil dan buaya. Jadi, setiap cerita fabel itu memiliki pesan moral yang tersirat di dalamnya. Jadi, kita dapat memetik pelajaran dari setiap cerita fabel yang kita baca. Kemudian, ciri-ciri dari fabel yang pertama yaitu tokoh utamanya adalah binatang. Misalnya kancil tadi atau kura-kura dan buaya. Kemudian wataknya seperti manusia atau memiliki sifat yang seperti manusia. Yang ketiga, konflik dalam cerita diambil dari kehidupan manusia, misalnya tentang kerakusan, tentang kesombongan. Yang keempat, ada latar tempat, misalnya di hutan atau di sungai, latar waktu misalnya sore hari, dan latar suasana misalnya menegangkan ya. Dan yang kelima yaitu memiliki amanat. Nah, jadi amanat ini pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca atau pendengarannya. Jadi kita dapat memetik pelajaran ketika kita selesai membaca ataupun mendengarkan cerita fabel tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis fabel. Dilihat dari waktu kemunculannya, fabel dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu ada fabel klasik dan fabel modern. Nah, jadi fabel klasik merupakan cerita yang telah ada sejak zaman dahulu, tapi tidak diketahui persis kapan munculnya, yang diwariskan secara turun-temurun lewat sarana lisan. Nah, biasanya fabel klasik ini tidak diketahui siapa pengarang sebelumnya. Nah, kemudian ada ciri-ciri dari fabel klasik. Yang pertama yaitu ceritanya sangat pendek, kemudian temanya lebih sederhana. Yang ketiga, kental dengan petua atau moral, dan yang terakhir, sifat hewani masih melekat. Kemudian yaitu selanjutnya ada fabel modern. Nah, fabel modern ini merupakan cerita yang muncul dalam waktu yang relatif belum lama dan sengaja ditulis oleh pengarang sebagai ekspresi kesastraan. Nah, jadi di fabel modern ini kita tahu siapa penulis dari fabel tersebut. Selanjutnya ada ciri-ciri dari fabel modern yaitu yang pertama, cerita bisa pendek atau panjang. Jadi ini tergantung dari penulisnya. Kemudian yang kedua, temanya lebih rumit. Yang ketiga, kadang-kadang berupa epik atau saga. Dan yang terakhir, setiap tokoh itu memiliki karakter yang unik. Nah, kemudian ada langkah memahami isi cerita fabel. Nah, yang pertama yaitu membaca secara keseluruhan. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan yaitu harus membaca teks fabel itu secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, mencatat dan memahami tokoh-tokoh yang berperan di dalam cerita. Nah, jadi ada tokoh apa saja yang ada dalam cerita tersebut, ada siapa saja, kemudian bagaimana karakternya. Yang ketiga, memperhatikan latar cerita, yaitu bisa berupa latar tempat, latar waktu, ataupun latar sosial. Dan yang terakhir, mempelajari gagasan pokok di tiap paragraf. Nah, jadi setiap paragraf itu kita pelajari gagasan pokok yang terdapat pada paragraf cerita
fabel. Nah, setelah tadi kita memahami atau menjelaskan tentang teks fabel, nah sekarang kita mengetahui tentang pengertian dari legenda. Nah, legenda itu merupakan cerita rakyat yang ada di masyarakat dan berhubungan tentang suatu peristiwa. Peristiwa tersebut bisa melahirkan suatu asal-usul, suatu nama daerah, atau hal-hal yang berkaitan dengan alam sekitar, misalnya Malim Kundang dan sebagainya. Jadi itu merupakan legenda. Nah, sebagaimana halnya juga dengan fabel, legenda juga memiliki ciri-ciri khusus yang tidak dimiliki oleh fabel. Nah, jadi ciri-ciri legenda yang pertama itu tokoh utamanya itu adalah manusia, dan karakternya juga karakter sebagaimana manusia pada umumnya. Kemudian memiliki unsur sejarah, karena itu beberapa masyarakat menganggapnya benar-benar terjadi di masa lampau. Kemudian biasanya tokoh dalam cerita legenda itu memiliki kesaktian dan berhubungan dengan hal-hal yang gaib. Langkah menceritakan kembali isi fabel atau legenda, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menguasai cerita. Yang kedua, menghayati penokohan. Yang ketiga, menjalin kontak mata dengan penonton. Yang keempat, menggunakan alat peraga. Jadi alat peraga ini disesuaikan dengan cerita yang terdapat dalam fabel ataupun legenda. Kemudian ada struktur fabel atau legenda. Pada dasarnya, cerita legenda dan fabel mempunyai struktur teks yang sama. Keduanya termasuk cerita prosa rakyat yang banyak disukai oleh anak-anak. Cerita prosa rakyat memiliki struktur berupa orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Nah, yang pertama tadi ada orientasi. Jadi orientasi itu merupakan pembuka dalam cerita fabel ataupun legenda. Nah, orientasi ini berisi pengenalan tokoh, latar, dan watak tokoh. Jadi pengenalan tokoh meliputi kejadian yang dialami tokoh atau pelaku utama. Latar digunakan pengarang untuk menghidupkan sebuah cerita dan meyakinkan pembaca. Jadi dengan kata lain, latar ini mengekspresikan watak baik secara fisik maupun psikis. Yang kedua yaitu komplikasi. Nah, tahapan ini berisi urutan kejadian. Kejadian-kejadian ini dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa lain. Komplikasi muncul akibat munculnya suatu konflik yang diceritakan pada tahapan orientasi. Tahap ini ditandai dengan reaksi pelaku dalam cerita legenda atau fabel terhadap konflik, sehingga konflik memuncak. Nah, puncak dari konflik ini disebut dengan klimaks. Nah, yang ketiga resolusi, yaitu merupakan suatu keadaan ketika konflik mulai terpecahkan dan menemui penyelesaiannya. Jadi tahapan ini ditandai dengan pengungkapan solusi dari berbagai konflik yang dialami tokoh. Dan yang terakhir yaitu koda atau amanat. Nah, jadi koda atau amanat ini berisi perubahan perilaku tokoh dan nilai-nilai yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Jadi setelah kita membaca atau mendengarkan cerita fabel atau legenda, kita dapat mengambil amanat yang terkandung dalam cerita fabel atau legenda tersebut. Nah, demikianlah penjelasan mengenai teks fabel dan legenda. Semoga bisa dipahami dan sampai jumpa.